Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di praktikum metode analisis perencanaan 2 ini, kita yang keempat akan membahas tentang analisis regresi berganda. Nah, analisis regresi berganda ini masuk ke dalam forecasting method. Nah, dia sama kayak time series kemarin, sama-sama untuk meramalkan atau memproyeksi. Namun, di sini dia termasuk dalam causal method. Dan dia terbagi menjadi dua, ada regresi sederhana dan regresi berganda. Nah, di praktikum kali ini kita akan membahas tentang regresi berganda. Apa sih perbedaan time series dengan regresi? Nah, pada dasarnya terdapat seperti yang tadi gue bilang, ada dua metode peramalan, yaitu regresi dengan time series. Namun, kedua jenis peramalan ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau regresi dilakukan untuk mengetahui suatu nilai di masa yang akan datang dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat diintervensi untuk meminimalisasi atau memaksimalisasi keadaan tersebut di masa yang akan datang. Jadi di regresi ini dia melihat faktor-faktor yang mempengaruhi variabel terikat tersebut. Nah, fungsinya biar faktor-faktor ini seberapa kuat sih mempengaruhi variabel terikat dalam menentukan atau meramal kebutuhan di masa depan. Nah, kalau di time series ini dia hanya dapat memprediksi nilai berdasarkan tren, berdasarkan pola. Jadi si time series ini dia cuma memprediksi aja, tapi nggak melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dari variabel-variabel yang dipakai. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari regresi sederhana dengan regresi berganda? Nah, simple sih jelasinnya. Kalau regresi sederhana itu dia hanya mempertimbangkan keeratan dengan satu variabel bebas. Tapi kalau regresi berganda itu dia mempertimbangkan lebih dari satu variabel bebas. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Intinya kalau regresi berganda dia udah kompleks. Terus selanjutnya ada konsep dasar dari regresi berganda, yaitu mengidentifikasi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana analisis ini dilakukan untuk meramalkan nilai variabel bebas tersebut. Jadi dari hasil regresi berganda ini kita bisa ngelihat keeratan, sifat, besar, sama arah hubungan yang ada dari variabel bebas dengan variabel terikat tersebut. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu kita harus menggunakan data interval rasio yang sudah terdistribusi normal. Jadi, sebelum kita menggunakan variabel terikat sama variabel bebasnya itu, kita harus mastiin dulu kalau dia itu udah terdistribusi normal atau belum. Nah, nanti akan dijelaskan di langkah SPSS. Tapi ternyata juga bisa menggunakan jenis data nominal dan ordinal. Nah, kelemahannya dia hanya dapat diketahui dalam analisis cuma melihat keeratan atau tidak bisa melihat sifat, besar, sama arah hubungannya. Jadi nanti menggunakan datanya lebih baik menggunakan data interval rasio. Selanjutnya, dalam PWK dibutuhkan untuk apa? Nah, regresi ini dapat digunakan sebagai acuan dasar mempertimbangkan aspek-aspek dalam menentukan keputusan dalam perencanaan. Karena pada dasarnya rencana dapat disusun berdasarkan pola ataupun berdasarkan tujuan. Nah, analisis regresi juga dapat membantu perencana untuk mengetahui adanya hubungan kausal atas suatu kondisi. Misal pertumbuhan jumlah penduduk, apa aja tuh yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk? Apakah aktivitas perkotaan, ketersediaan fasilitas, distribusi barang dan jasa, risiko bencana, atau yang lainnya. Sehingga kondisi yang akan terjadi bisa diarahkan menuju kondisi yang diharapkan dengan melakukan sejumlah intervensi terhadap aspek-aspek yang mempengaruhinya. Nah, jadi dari pertumbuhan jumlah penduduk itu, aspek apa sih yang paling berperan, yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan jumlah penduduk? Atau apakah itu aktivitas perkotaan atau aspek yang lainnya? Nah, itu bisa dilihat menggunakan analisis ini. Nah, selanjutnya ada tahapan analisis regresi berganda.
dia ada daftar panjang. Daftar panjang itu kita menentukan variabel bebas apa saja yang mempengaruhi si variabel terikat tersebut. Nah, selanjutnya ada matriks korelasi. Matriks korelasi ini untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel. Jadi dari variabel bebas yang banyak tadi, kita melihat satu-satu nih hubungannya dengan variabel terikat, sekuat apa dan sepenting apa si variabel bebas tersebut ke variabel terikat. Selanjutnya ada variabel daftar pendek. Nah, daftar pendek ini nanti hasil dari matriks korelasi. Dia akan memilih variabel bebas apa yang paling berhubungan dengan si variabel terikat tersebut. Selanjutnya ada garis regresi, fungsinya untuk mengetahui garis regresi dengan jarak yang terdekat. Jadi untuk melihat apakah si variabel bebas yang ini dia sudah memiliki keratan yang sangat kuat atau enggak. Kan tadi melakukan matriks korelasi sama daftar pendek. Nah, garis regresi ini untuk memperkuat lagi apakah si variabel bebas itu memang berhubungan sama variabel terikat. Selanjutnya ada koefisien, yaitu dia mengetahui besarnya nilai pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, dia cuma melihat koefisiennya berapa besar, seberapa besar sih dia berpengaruh. Selanjutnya ada uji signifikansi, yaitu ada dua, uji F sama uji T. Mungkin kalian juga udah pada tahu apa itu uji F sama uji T. Selanjutnya ada model matematis. Nah, model matematis ini persamaan matematis untuk memprediksi variabel terikat apabila semua syarat telah dipenuhi. Jadi, semua dari tahapan itu nanti akan muncul model matematis ini. Nah, model matematis ini nanti yang akan melihat seberapa kuat peramalannya di masa yang akan datang, yaitu tadi dia juga melihat sifat, arah, dan keeratan dari masing-masing variabel bebas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan langkah-langkah SPSS. Terima kasih. Baik, selanjutnya ialah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Langkah-langkah pertama ialah menyiapkan data berupa interval rasio. Di sini kita menggunakan data Provinsi Lampung, dan praktikum kali ini kita ingin melihat faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi nilai PDRB. Kita mulai saja langsung. Langkah-langkah yang perlu dilakukan ialah pertama, klik analyze, lalu buka regression, terus klik linear. Maka akan muncul tabel seperti ini. Pertama ialah kita memasukkan variabel dependent dan independent. Untuk variabel dependent, kita ingin melihat faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi nilai PDRB. Jadi PDRB yang akan dijadikan variabel dependent. Kemudian untuk variabel independen atau variabel bebas, kita masukkan semuanya dari jumlah penduduk sampai ke jumlah pelanggan listrik. Kita masukkan ke variabel independen. Lalu untuk metodenya, kita menggunakan metode stepwise. Kemudian pada case label kita masukkan kabupaten atau kota ke case label. Selanjutnya, klik statistik. Pada regression coefficient, pilih estimate. Lalu di sebelah sini, sebelah kanan kita pilih model fit, R-square change, descriptive, dan collinearity diagnostics. Untuk residual, kita pilih Durbin-Watson. Continue. Lalu pada plots, untuk Y kita masukkan Z-Pret. Ini. Untuk X kita masukkan Z-Trace ID. Ini. Lalu pada bagian standardized residual plot, kita pilih normal probability plot. Lalu continue, klik save. Pada predicted values, kita pilih standardized dan SA of mean prediction. Lalu pada residual, kita pilih standardized. Lalu pada prediction interval, kita pilih mean dengan confidence interval 90%. Lalu checklist juga nih include the confidence matrix. Continue. Jika udah, kita klik OK. Ini merupakan output dari analisis regresi berganda. Yang pertama kita lihat ialah pada deskriptif statistik. Seperti biasa, ini hanya menunjukkan data-data yang kita gunakan.
nanti jelaskan saja di laporan. Lalu pada correlation dapat dilihat pada baris diagonal sini ada angka 1. Ini merupakan tingkat keeratan antara variabel yang sama. Jadi PDRB dengan PDRB tingkat keeratan 1 adalah sempurna, jumlah penduduk dengan jumlah penduduk 1 adalah sempurna, dan seterusnya. Untuk menilai apakah hubungan dinilai erat atau tidak, kita melihat dari angka-angka ini. Hubungannya dinilai erat apabila angka ini melebihi dari 0,5. Lalu jika di bawah 0,5 maka hubungannya lemah. Seperti itu. Karena kita hanya menggunakan variabel dependennya di PDRB, jadi kita ingin melihat hubungan PDRB dengan variabel lainnya. Dapat dilihat bahwa yang hanya hubungannya kuat yaitu hanyalah jumlah rumah makan. Itu yang masuk ke hubungannya kuat. Jadi hanya jumlah rumah makan yang paling mempengaruhi nilai PDRB menurut tabel ini. Setelah itu kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu variabel enter and remove. Jadi tabel ini menunjukkan variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen atau PDRB. Jadi variabel independen yang mempengaruhi ialah jumlah makan terhadap dependen variabelnya yaitu PDRB. Di sini berhubungan dengan tabel sebelumnya, dapat dilihat bahwa variabel independen yang mempengaruhi variabel PDRB ialah hanyalah jumlah rumah makan sesuai dengan yang di tabel correlation, yaitu jumlah rumah makan. Lalu pada tabel model summary, kita ingin melihat tabel ini menunjukkan jumlah variabel prediktor yang terbentuk dan berapa persen variabel prediktor tersebut menjelaskan variabel dependen. Gitu. Jadi misalkan nih, variabel prediktornya ialah satu hanyalah jumlah rumah makan. Lihat pada kolom R ini, jadi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel PDRB dan rumah makan ialah kuat, yaitu 0,544. Seperti yang tadi kita jelaskan di tabel correlation. Selain itu, dapat dilihat juga pada tabel R square change, yaitu 0,296. Hal ini menunjukkan variabel prediktor, yaitu jumlah rumah makan, menjelaskan variabel dependen PDRB sebanyak 29,6%. Selanjutnya, ada nilai Durbin-Watson. Nilai Durbin-Watson menunjukkan adanya autokorelasi pada variabel yang dianalisis. Jika pada analisis terdapat autokorelasi, maka hasil analisis akan menjadi overestimate. Kita lihat saja di sini. Autokorelasi dapat berupa autokorelasi positif atau negatif. Uji Durbin-Watson dapat menggunakan acuan pada tabel Durbin-Watson dengan kriteria sebagai berikut. Untuk autokorelasi positif, jika DW atau DL, DW lebih kecil daripada DL, maka terdapat autokorelasi positif. Lalu jika DW lebih besar daripada DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Jika DL kurang dari DW, kurang dari DU, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan dengan autokorelasi, itu untuk yang positif. Untuk yang negatif, jika 4 min DW kurang dari DL, maka terdapat autokorelasi negatif. Jika 4 kurang DW lebih dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Lalu jika 4 min DW di antara DL dan DU, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan adanya autokorelasi. DL atau DU ini terdapat di tabel Durbin-Watson yang kalian punya. Jadi DL ialah batas bawah dan DU ialah batas atas. Sedangkan DW ini merupakan nilai yang muncul di output SPSS kalian, yaitu 1,98. Kita langsung saja. Jadi untuk model ini, nilai DW-nya ini sebesar 1,98. Kemudian pada tabel Durbin-Watson, kalian bisa mencarinya di internet. Kita dapat melihat nilai manual dari tabel Durbin-Watson dengan N15, yaitu jumlah variabel 15, dan K sama dengan 2, yaitu jumlah variabel yang masuk ke dalam perumusan, yang masuk dalam model 2, yaitu PDRB sebagai dependen dan jumlah rumah makan sebagai independen. Maka nilai DL dan DU-nya ialah menurut tabel, yaitu N-nya merupakan 15 dan K-nya yaitu 2.
Nah, untuk DL-nya ialah sebesar 0,9455 dan untuk DU-nya sebesar 1,5432. Itu. Jika kembali mengacu pada deteksi autokorelasi positif, nilai DW ialah 1,918. Sedangkan nilai DU ialah sebesar 1,5432. Maka DW lebih besar daripada DU. Maka tidak dapat autokorelasi positif. Begitupun dengan negatif, jika 4 min DW lebih dari DU, maka terdapat autokorelasi negatif sama nilainya. Jadi 4 dikurang 1,9 itu masih lebih besar daripada 1,5. Maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Selanjutnya, untuk tabel ANOVA. Tabel ini menunjukkan nilai F, yaitu untuk menunjukkan ketepatan model untuk digunakan dalam memprediksi. Nilai F ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memprediksi. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka model tersebut dapat digunakan. Untuk di sini nilai F-nya F hitungnya sebesar 5,461. Sedangkan untuk F tabelnya yaitu sebesar 0,214. Itu bisa kalian sendiri di internet, ada caranya membaca tabel F seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Selain itu, pada tabel ANOVA ini juga melihat nilai SIG, nilai SIG. Pada model ini diketahui nilai SIG sebesar 0,036, yang dimana nilai tersebut di bawah dari 0,05, yang berarti model yang terbentuk tepat untuk digunakan dalam memprediksi. Seperti itu. Selanjutnya ialah tabel koefisien. Pada tabel ini dapat dilihat dua hal. Yang pertama ialah adanya multikolinearitas, dan yang kedua ialah model yang terbentuk. Multikolinearitas itu ialah merupakan situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antar dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Jika terjadi multikolinearitas, maka sebuah variabel yang berkorelasi kuat dengan variabel lainnya di dalam model, kekuatan prediksinya menjadi tidak stabil. Untuk melihat multikolinearitas ini, dapat melihat nilai VIF, yaitu pada tabel ini dilihat nilainya sebesar 1, yang dimana jika nilai VIF kurang dari 5, maka tidak terdapat adanya multikolinearitas. Namun jika lebih dari 5, maka terdapat adanya multikolinearitas. Seperti itu. Lalu kita juga dapat melihat model yang terbentuk. Pertama kita melihat nilai B ini. Terdapat konstanta dan variabel independen yang kita masukkan, yaitu jumlah memakan. Pertama, pada nilai konstanta ini sebesar 28425,953. Lalu pada nilai jumlah memakan sebesar 81,050. Maka model yang terbentuk ialah sebagai berikut. Berdasarkan nilai B, maka diperoleh model sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus BX1 tambah BX2 tambah E. Nilainya ialah A itu konstanta, yaitu 28425,953 ditambah B 81,050 X1. X1 tersebut ialah variabel independen, yaitu jumlah rumah makan. Itu merupakan model yang terbentuk dari analis kali ini. Lalu pada tabel koefisien juga terdapat nilai T. Nilai T ini atau uji T ini hanya digunakan jika data yang kita analisis merupakan data sampel. Namun pada praktikum kali ini kita menggunakan data populasi, yaitu semuanya. Jadi tidak perlu menggunakan uji T. Selanjutnya tabel exclude variable. Jadi tabel ini melihat variabel-variabel apa saja yang paling berhubungan dengan variabel dependen, yaitu variabel PDRB. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang ada di kolom T. Itu kolom ini. Pada tabel tidak terdapat variabel jumlah pemakan karena sebelumnya pada variabel jumlah pemakan terlebih dahulu sudah dikeluarkan oleh SPSS sehingga menjadi variabel prediktor. Selanjutnya tabel collinearity diagnosis ini kita melihat nilai eigenvalue.
Kita lihat nilai eigenvalue. Pada model yang terbentuk, terdapat dua dimensi, yaitu dimensi 1 dan dimensi 2. Namun, kita melihat nilai eigenvalue-nya yang hanya lebih dari 1, yaitu dimensi 1, sehingga dimensi 2 tidak digunakan. Setelah itu, kita melihat nilai condition index-nya, yaitu 1. Jika nilai condition index kurang dari 15, maka tidak adanya multicollinearitas. Namun, jika nilai condition index-nya lebih dari 15, maka adanya multicollinearitas. Pada model ini, nilai indeksnya ialah 1, yaitu kurang dari 15, sehingga tidak adanya multicollinearitas. Kita lanjut saja ke diagram, yaitu di diagram charts ini. Seperti biasa, pada diagram ini menunjukkan persebaran dari seluruh variabel yang digunakan. Kurva p-plot ini menunjukkan persebaran seluruh variabel yang digunakan, di mana selisih antara kuadrat jarak titik variabel dengan garis yang terbentuk adalah minimal. Lalu pada kurva scatter plot, variabel-variabel yang ini harus bersifat acak, namun mendekati 0. Tapi tidak boleh membentuk pola, alias masih acak. Seperti itu. Yaitu merupakan langkah-langkah dalam analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Terima kasih.